Halo semuanya, kenalin aku Fajar. Di video ini aku mau ngebahas mengenai tips SNMPTN dari aku. Ya, jadi ini berdasarkan pengalaman pribadi aku waktu tahun 2019. Ya, jadi sebelum masuk ke tipsnya, di sini aku mau memaparkan beberapa indikator penilaian SNMPTN 2021. Ya, sebenarnya indikator ini sama aja sih sama SNMPTN sebelumnya. Ya, jadi di sini aku mau maparin 3 indikator penilaian SNMPTN pada tahun 2021. Ya, yang pertama adalah faktor sekolah, terdiri dari akreditasi sekolah dan banyaknya alumni. Ya, jadi maksudnya akreditasi sekolah di sini adalah semakin tinggi akreditasi sekolah tersebut, maka kemungkinan mendapatkan peluangnya itu lebih tinggi untuk diterima SNMPTN. Namun bukan menutup kemungkinan yang akreditasinya di bawah A misalkan tidak bisa diterima. Nah, itu tetap bisa diterima, hanya saja peluangnya itu lebih kecil, seperti itu. Ya, kemudian alumni. Nah, maksudnya alumni di sini adalah apabila di jurusan dan PTN tersebut ada alumni yang diterima melalui jalur SNMPTN juga, maka peluang diterima yang mengambil jurusan tersebut dan PTN tersebut juga lebih tinggi karena sudah ada alumni sebelumnya. Ya, jadi kalau misalkan ada alumni yang sudah ada di jurusan tersebut dan PTN tersebut, besar kemungkinan peluangnya lebih tinggi, seperti itu. Kemudian indikator yang kedua adalah faktor siswa, terdiri dari nilai dan prestasi lainnya. Ya, jadi maksudnya nilai di sini teman-teman udah tahu mungkin, jadi aku nggak bakal jelasin lagi. Kemudian untuk prestasi, nah di sini untuk prestasi akademik dan non akademik itu cukup berpengaruh di SNMPTN. Semakin tinggi tingkat prestasinya, ya semakin baik, gitu aja sih. Kemudian indikator yang ketiga adalah faktor lain. Faktor lain ini terdiri dari kebijakan PTN dan juga pemilihan jurusan. Nah, kita masuk ke kebijakan PTN terlebih dahulu. Nah, untuk indikator kebijakan PTN ini kita tidak tahu bagaimana kebijakannya karena tiap PTN itu berbeda-beda. Kemudian untuk pemilihan jurusan, apabila semakin tinggi peminat yang ada di jurusan tersebut, maka peluang kita diterima itu kan otomatis lebih sedikit gitu karena saingannya lebih banyak. Nah, itu juga dapat berpengaruh. Ya, jadi itu adalah beberapa indikator penilaian SNMPTN 2021. Kemudian kita bakal bahas mengenai tipsnya. Ini berdasarkan pengalaman aku yang aku terapkan pada tahun 2019. Ya, jadi tips dari aku ini aku membuat 7 poin. Yang pertama, konsultasi dengan guru BK dan juga orang tua. Ya, jadi peran guru BK di sini kalau berdasarkan pengalaman aku, jadi dia melihat nilai kita dulu, kemudian kita ditanya gitu minatnya kemana. Nah, nanti dari pihak BK sendiri mengarahkan gitu, memaparkan beberapa jurusan. Nah, nanti akhirnya kita sendiri yang menyeleksi. Kemudian selain konsultasi dengan guru BK, kita juga harus konsultasi dengan orang tua kita masing-masing. Nah, teman-teman yang misalkan orang tuanya membebaskan teman-teman memilih jurusan, bersyukur karena orang tuaku membebaskan aku memilih jurusan asalkan dapat bertanggung jawab atas pilihan kita sendiri gitu. Jadi kita harus bisa menjalankan apa yang sudah dipercayakan oleh orang tua kita gitu. Ya, jadi intinya walaupun kembali ke kita pilihannya, kita tetap harus konsultasi dengan orang tua kita. Kemudian tips yang kedua adalah lihat track record alumni. Ya, jadi maksudnya track record alumni ini teman-teman bisa lihat alumni 1 tahun ke belakang, berarti misalkan alumni 2020, nah teman-teman bisa lihat datanya di sekolah teman-teman, apakah ada alumni di jurusan dan PTN yang kita inginkan. Nah, kalau misalkan ada, berarti besar kemungkinan peluang kita bisa diterima. Karena aku pun menerapkan seperti itu. Nah, aku lihat ada alumni ternyata angkatan 2018 yang diterima di jurusan yang aku inginkan dan di PTN yang aku inginkan. Kebenaran, untuk nilainya sendiri, nilai rata-rata, nilaiku lebih tinggi, jadi kemungkinan peluang diterimanya itu juga lebih besar. Ya, jadi track record alumni ini merupakan salah satu tips juga dari aku karena aku terapkan. Kemudian yang ketiga, sharing dengan teman satu angkatan yang mendapatkan jatah SNMPTN. Ya, jadi maksudnya temanmu adalah sainganmu. Ya, untuk saat ini kita nggak bisa memungkiri teman kita itu saingan kita. Jadi gini, jadi kalau misalkan aku waktu itu, kita tuh teman satu angkatan saling tahu gitu. Kamu mau jurusan apa? Terus perguruan tinggi mana? Perguruan tinggi negeri mana? Nah, jadi usahakan jangan ada yang memilih jurusan yang sama dengan PTN yang sama. Ya, jadi kemungkinan untuk diterima dua-duanya itu nggak terlalu tinggi dan bahkan bisa aja keduanya nggak diterima. Tapi tidak menutup kemungkinan juga dua-duanya bisa diterima. Karena kita kan tidak tahu gitu kebijakan PTN masing-masing dan jurusan masing-masing.
Namun di sini aku menerapkan prinsip saling sharing, kamu mau jurusan apa, PTN mana, jadi nggak ada yang double. Dan ini kebenaran terjadi di aku sendiri, di kelasku ada kawanku juga yang mau ke agroteknologi Unpad, dan aku juga mau ke agroteknologi Unpad. Nah berarti logikanya kan ada 2 orang nih yang mau masuk ke agroteknologi Unpad. Cuma salah satu di antara kita harus mengalah mau gak mau. Nah akhirnya kawanku ini mengalah lah, jadi dia ngambil agroteknologi Unsud dan aku maju ke agroteknologi Unpad. Nah akhirnya kita diterima dua-duanya, alhamdulillahnya diterima. Ya jadi intinya jangan, kalau kata bahasa Sunda mah jangan paheras-heras gitu lah ya. Harus saling mengerti lah kalau lagi keadaan kayak gini. Jadi supaya kita juga bisa saling menguntungkan satu sama lain. Kayak gitu. Ya pokoknya diobrolin baik-baik dengan teman angkatanmu, apalagi dengan teman sekelasmu, supaya tidak terjadi pertikaian. Kemudian tips berikutnya adalah lihat nilai kita dan prestasi yang kita punya. Jadi kita bisa menyesuaikan lah ya, apakah ada kemungkinan diterima atau enggak. Kayak gitu. Simpelnya kayak gitu aja. Kemudian tips yang kelima, jangan asal-asalan pilih jurusan. Kenapa? Karena teman-teman juga udah tahu pasti untuk yang sudah diterima melalui jalur undangan ini tidak akan bisa mengikuti UTBK, jadi hanya bisa mengikuti ujian mandiri saja. Jadi intinya jangan asal-asalan pilih jurusan di undangan, karena itu merupakan kesempatan emas teman-teman. Kemudian tips yang keenam, jangan hanya mengandalkan jalur SNMPTN saja, jangan hanya mengandalkan satu jalur saja. Karena waktu itu juga aku daftar di USMI IPB, Sekolah Vokasi IPB. Jadi USMI itu undangan seleksi masuk IPB. Nah di situ aku daftar di pertanian juga, ngambil agribisnis. Ya jadi intinya jangan hanya mengandalkan satu jalur saja untuk mendapatkan PTN dan jurusan yang kita inginkan. Ya, jadi intinya jangan mengandalkan satu jalur saja. Aku mah udah pede nih pasti diterima di sini. Ya jangan, menurut aku jangan terlalu pede juga, karena kalau misalkan nggak sesuai ekspektasi kadang kita kecewa sendiri. Jadi intinya kita harus menyiapkan plan B juga gitu. Jangan terlalu pede intinya. Kemudian yang terakhir adalah berdoa dan meminta restu kepada orang tua. Ini nggak usah aku jelasin lagi karena ini emang sudah seharusnya kita lakukan ya setiap hari lah sebenarnya. Semua yang kita lakuin emang harus berdoa dan juga meminta restu orang tua. Ya jadi mungkin itu aja beberapa tips dari aku untuk SNMPTN. Semoga tips ini bisa bermanfaat. Bukan berarti kalau misalkan teman-teman udah menerapkan ini pasti diterima, enggak. Itu kembali ke usaha dan doa yang sudah kita lakukan. Nah, untuk teman-teman yang daftar SNMPTN semangat, jangan hanya mengandalkan jalur ini saja, masih banyak jalur lain, SBMPTN dan ujian mandiri ya, bukan yang lain. Ya, jadi mungkin itu aja pesan dari aku terakhir, jangan hanya mengandalkan satu jalur ini saja, jalur undangan atau SNMPTN. Masih ada jalur SBMPTN dan ujian mandiri buat jaga-jaga. Jadi teman-teman harus tetap belajar terus, semangat terus. Terima kasih, sampai ketemu di video berikutnya. Thank you.